selamat datang di channel Alfi99. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aku doain semuanya sehat-sehat, dilancarkan semua rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat datang kembali di channel aku Alfi99. Kali ini aku bakalan menceritakan masih seputar kisah pribadi aku ya, tentang lahiran anak aku yang pertama, namanya Zahra. Kayak gimana ceritanya? Sebelum kalian tonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Yang belum subscribe, like dan komen, kalau bisa di-share sama teman-teman kalian ya. Oke, ceritanya singkat itu seperti ini. Saya itu udah hamil 9 bulan. Nah, udah kan, yang namanya ibu-ibu anak pertama itu kayak merasakan ada rasa takut tersendiri gitu ya. Sebelum lahiran itu kayak ada rasa cemas, kayak gimana sih lahiran itu seperti apa. Kata-kata mereka itu kalau lahiran itu sakit dan gitu. Agak takut juga sih, saya merasakan ketakutan itu pasti ada. Tapi walau bagaimanapun ya, namanya wanita memang kalau udah hamil harus siap mental melahirkan itu seperti apa. Nah, saya untuk bertekad ya, saya untuk bersantai. Karena apa, kalau ibu-ibu kalau udah hamil tua itu harus punya pikiran yang selalu positif, karena ditakutkan nanti akan berimbas kepada bayi di dalam kandungan gitu guys. Oke, pada waktu itu tanggal 28 Mei tahun 2016. Jadi anak saya pertama itu lahirnya pada tahun 2016 dan sekarang dia udah kelas 1 SD gitu guys. Pada waktu tanggal 28 Mei 2016 itu saya merasakan perut nggak ngapa-ngapa, belum merasakan apa-apa. Waktu itu pukul 10 malam, dan pukul 10 malam itu ceritanya gini, aku mau tidur, mau beranjak nih di kasur. Tidak disangka saya tuh kayak mengeluarkan air gitu. Airnya itu kayak air biasa, nggak tahu itu apa sih. Terus di rumah kan ada ibu tuh. Saya bilang sama ibu, ini air apa sih kok banyak banget ini, kenapa ini apa? Terus katanya ibu, oh berarti ini kamu mau lahiran gitu kan. Terus akhirnya, tapi perut saya belum sakit kan. Saya bilang saya belum merasakan apa-apa. Terus rembukan nih sama suami, sama keluarga juga. Kalau ini namanya, kalau udah mengeluarkan air itu artinya itu kawahnya ya. Jadi kawahnya itu udah pecah gitu, kata dokter kan di puskesmas. Kata dokter kayak karena udah kawahnya itu udah keluar, akhirnya harus dirujuk ke klinik kabupaten gitu. Ada salah satu klinik yang terbaik di sana. Terus akunya dikirimlah ke sana rumahnya. Udah nyampe klinik sekitar jam 12 malam nih. Udah diperiksa tuh apakah jalan lahirnya itu udah kebuka apa belum. Udah nyampe, diperiksa, kemudian baru buka satu gitu guys. Udah buka satu, nunggu tuh sampai jam 1 jam 2 malam. Kemudian perut saya lumayan agak sakit ya, agak sakit. Belum tuh, karena kok masih belum menambah juga bukaannya itu, saya disuntik induksi gitu. Saya diinduksi, disuntik di bagian jalan lahir, dan juga disuruh kayak makan pil yang ditaruh di mulut gitu. Saya nggak tahu rasanya. Habis itu setelah beberapa menit itu saya mengalami sakitnya yang luar biasa. Tahu nggak sih sakitnya waktu lahiran itu tidak terkira. Sampai sekarang aja itu kayak masih teringat-ingat lahirannya itu. Sakitnya itu mulai dari ujung rambut sampai sekujur tubuh itu rasanya sakit semua. Dan saya itu
eh saya sampai nangisnya itu kayak anak kecil gitu, sampai nangisnya terseduh-seduh merasakan sakit itu. Dan saya merasakan sakit itu udah kayak nggak mau makan, nggak mau minum, itu nggak mau ngapa-ngapain, udah merasakan sakit aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di sisi lain saya kan ambil posisi kalau udah merasakan kayak gejolak perut ini sakit gitu kan, itu saya akhirnya kan tidur dalam posisi miring ke kanan, tapi sama dokter itu tidak boleh, harus miringnya ke kiri biar pembukaannya jauh lebih cepat gitu. Dan saya tuh hampir disuntik seperti itu biar mengalami gejolak tuh perutnya itu, kalau nggak salah sampai 3 kali. Jadi saya tuh merasakan sakitnya itu sangat luar biasa, tidak terkira. Makanya seorang ibu itu memang pengorbanannya luar biasa sekali ya. Makanya ada sampai kayak anak berani sama ibu, itu jangan sampai. Karena apa? Tahulah pengorbanan seorang ibu itu seperti apa gitu guys. Setelah itu saya udah rasanya nggak kuat lagi. Mulai jam 4, jam 5 pagi alhamdulillah udah menambah tuh bukaannya 5 pembukaan. Setelah itu udah semakin sakit lagi. Jadi gini, semakin banyak pembukaannya itu berarti perut kita akan mengalami sakit dan bertambah sakit lagi gitu. Udah endingnya udah sekitar sampai jam 8 ya, jam 8 pagi itu endingnya. Itu udah rasanya udah 7-8 pembukaan itu rasanya udah kayak ada bedanya gitu. Jadi waktu udah siap diperiksa lah sama suster itu kayak pasti mohon maaf, alat vital itu pasti akan diraba gitu sama susternya, tapi alhamdulillah perempuan guys gitu. Jadi aman-aman aja, jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Udah diperiksa lah itu sama suster, akhirnya ternyata kepala bayinya ini udah mendekati jalan lahir. Berarti artinya ini jam 8 sudah buka 9, artinya bayi ini siap mau keluar dari rahim. Oke, saya dimasukin ke dalam ruangan yang berbeda gitu. Udah di situ disiapkanlah alat-alatnya, kemudian tempat bayinya masuk. Di situ saya ditemani mbak saya, suami di luar aja sih. Yang saya rasakan waktu mau keluar bayinya itu kayak kita itu mirip kayak mau BAB gitu guys. Artinya kayak kita itu mau BAB, bener rasanya emang kayak gitu. Rasanya, aduh, saya bilang sama dokternya, mbak rasanya mau BAB ini gitu kan. Emang rasanya mau BAB, emang ternyata itu memang kayak BAB banget di situ. Oke, akhirnya lahirnya sekitar jam 10 gitu guys. Jadi anak saya lahir jam 10. Nah, satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan itu waktu itu ambil nafasnya sambil ngeden itu memang saya alami 3 kali. Karena pertama belum bisa ambil nafas, kemudian suruh ngeden itu belum bisa, yang kedua juga masih, akhirnya ketiga kali. Dan pada waktu kita ngeden itu katanya dokter tidak boleh mengangkat pinggang kita gitu. Makanya rasanya itu kaki saya di bagian paha saya itu rasanya kayak gemetar gitu pada waktu bayi mau lahir. Itu pengalaman saya waktu ngelahirin anak saya yang pertama. Saya kira itu rasa sakitnya udah hilang ya guys, alhamdulillah plong gitu, rasa sakitnya hilang semua setelah lahir. Dan ternyata perjuangan itu tidak selesai di situ guys. Setelah itu kan otomatis setelah jalan lahirnya mengeluarkan bayi, otomatis alat vital itu pasti terbuka sangat lebar, karena dibilang ini anak berapa mbak gitu kan. Karena ini dibilang anak pertama harus dijahit gitu. Ini pengalaman yang menyeramkan sekali ya. Ini pengalaman yang sangat menyeramkan waktu lahiran. Saya tuh masih ingat karena waktu itu saya tuh merasakan sakit yang luar biasa waktu setelah dirangsang itu. Jadi saya tuh kayak badan saya suka kayak pola gitu, banyak
banyak upahnya. Akhirnya kan saya katanya ini tadi belum waktunya lahir tapi udah ngeden-ngeden, jadi berakibat pada alat vitalnya gitu. Akhirnya jahitnya pun harus saya masih ingat rasanya itu lama sekali. Durasi jahit itu mulai jam 10 selesai jam 11. Jadi durasi jahitnya itu 1 jam gitu guys. Setiap jarum itu memasuki kulit saya itu rasanya Masya Allah luar biasa. Itu sampai sekarang masih ingat ya kayak gimana rasanya. Dan tidak tanggung-tanggung, jahitan yang dijahitkan kepada kulit saya itu, pada kulit saya itu sekitar 20 jahitan. Saya udah sampai di rumah setelah lahiran itu kan disuruh duduk kan, habis lahiran langsung disuruh jalan sendiri gitu guys, di kursi roda harus duduk sendiri, turun sendiri. Yang ini buat saya tuh ya kayaknya maksa banget, kayaknya aku nggak bisa, ini nggak bisa. Tapi mau gimana lagi, emang itu harus bisa, itu tuntut harus bisa gitu waktu itu. Luar biasa, habis lahiran saya nggak bisa ngapa-ngapain, sakit banget gitu. Udah mau duduk aja, kalau udah duduk mau beranjak dari duduk saya itu rasanya pantat saya kayak mau copot gara-gara jahitan itu. Bayangkan 27 jahitan. Ya itu pengalaman saya waktu lahiran normal gara-gara perangsang itu tadi ya, sakitnya luar biasa sama jahitan. Nah itu guys, kisah aku waktu lahiran anak pertama aku secara normal. Nah di video selanjutnya kalau penasaran aku bakalan menceritakan kisah aku waktu lahiran anak kedua, yaitu dengan cara sesar. Kayak gimana ceritanya nanti tonton di video setelah ini ya. Oke, semoga kali ini cerita aku bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel aku Alfi99. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.